Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang terhormat, yang kita muliakan bersama-sama Wali Kota Bengkulu, Bapak Ibu Kadis Perindak, Bapak Kabag Perekonomian, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kota Bengkulu atau yang mewakili, Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingkisan berbuka puasa kepada warga kurang mampu di Kota Bengkulu. Mohon izin kami laporkan Bapak Wali Kota. Awalnya dalam beberapa tahun ini, insya Allah sejak tahun 2014 atau 2015, kami menyelenggarakan secara rutin setiap memasuki bulan Ramadan, yaitu Bazar bulan Ramadan. Bazar bulan Ramadan yang sebelumnya kami selenggarakan dalam rangka untuk meringankan warga, di mana kami membuka bazar, dan di bazar tersebut kami menyediakan beberapa bahan pokok, mulai dari beras, kecap, minyak, gula dan sebagainya. Pada saat itu nilainya kurang lebih sekitar 120 ribuan, tapi kami untuk penebusannya kami diskon sekitar 50% pada saat itu, sekitar 60 ribuan. Ketika memasuki pandemi, mohon izin Pak Wali, kami merubah polanya, konsepnya tidak perlu menebus lagi, tapi kami benar-benar berikan bingkisan berbuka puasa yang sejak tahun 2020 kemarin banyaknya juga 1.000, sehingga masyarakat tersebut tidak perlu menebus lagi, hanya datang ke PDAM untuk mendapatkan bingkisan tersebut. Di mana tujuan dari acara ini, yang pertama kami ingin berbagi dengan masyarakat khususnya yang kurang mampu. Insya Allah seluruh penyapu jalan tim Orange kami sudah bagikan yang sebanyak sekitar 300 petugas. Itu kami siapkan, kami koordinasi dengan Kepala DLH. Insya Allah seluruh penyapu jalan yang membantu Kota Bengkulu untuk menjaga kebersihan ini insya Allah kebahagiaan. Ya, tujuan dari acara ini juga sebagai bentuk sosial, corporate social responsibility dari perusahaan kami, yaitu CSR, agar tepat sasaran. Mohon izin Pak Wali, penerima ini untuk yang penyapu jalan, kami harapkan memang benar-benar yang sebagai petugas penyapu jalan, bukan diserahkan kepada atau bagian-bagian atau penerima yang tidak tepat. Khususnya warga-warga di sini pun, mohon izin memang tidak semua kami berikan, karena nilainya mungkin bagi warga yang mampu tidak seberapa. Tapi kami harapkan dengan memberikan atau menyerahkan kepada penerima yang tepat, nilai yang sedemikian ini bisa benar-benar bermanfaat dan terasa. Apabila selama penyelenggaraan ini kami selaku penyelenggara menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Wali Kota. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita ke jalan yang paling lurus. Kalau Bu, pantas lemen yang suaranya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita semua dengan sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah lelah, letih apalagi lupa untuk selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan cintanya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dijumpakan dengan satu bulan, di mana bulan yang ditunggu-tunggu seluruh makhluk di dunia ini, bulan di mana Al-Quran telah diturunkan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Dirut PDAM Kota Bengkulu, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah beserta seluruh jajarannya yang tidak henti-hentinya melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan Bengkulu yang religius dan bahagia. Juga Ibu Kepala Dinas Perindak, Kabak Ekonomi, dan juga Bapak Ibu para penerima manfaat dari program 1000 paket buko dari PDAM Kota Bengkulu. Pak Roli mewakili Pak Menteri Agama Kemenak Kota Bengkulu yang sudah memimpin doa tadi. Kawan-kawan media massa, hadirin sekalian yang berbahagia, program-program seperti ini harusnya bisa dilakukan seluruh kita untuk membagi kebaikan-kebaikan kepada sesama warga Kota Bengkulu khususnya. Apalagi momentum hari ini adalah momentum Ramadan, di mana setiap amal kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang sekali kalau momentum seperti ini, bulan yang ditunggu oleh seluruh makhluk ini, kemudian terlewatkan dengan tidak banyak kebaikan yang kita tebarkan. Seseorang itu dikatakan terbaik bukan ketika dia mendapat jabatan tinggi, bukan ketika dia mendapatkan kendaraan mewah, bukan juga ketika dia mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik di dunia. Tetapi seseorang itu dikatakan terbaik ketika ada kemanfaatan yang banyak bagi sekelilingnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang yang terbaik itu ketika banyak kebaikannya bagi yang lain. Maka pada hari ini Bapak Ibu sekalian, pengejawantahan daripada kebaikan-kebaikan yang ada di Kota Bengkulu, karena target setiap orang yang mengabdi di Kota Bengkulu ini adalah menjadi asbab kebahagiaan bagi yang lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini pemerintah Kota Bengkulu mengapresiasi dan tolong juga didoakan dari penerima manfaat agar PDAM Kota Bengkulu menjadi PDAM terbaik pelayanannya di dunia ini. Terbaik bukan karena capaian keuntungan, terbaik karena memang kualitas airnya bisa terjaga dari tahun ke tahun. Terbaik juga dari pelayanannya yang jauh lebih baik, menebarkan senyum kebaikan dan sebagainya. Karena itulah yang target pemerintah Kota Bengkulu. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Ramadan ini pemerintah juga telah membuat program-program. Salah satu di antaranya adalah kita ingin agar setiap pribadi kita, setiap warga Kota Bengkulu itu bisa menghatamkan Quran minimal selama 1 bulan, selama bulan suci Ramadan ini. Sehingga program 1 juz 1 hari terus dikumandangkan oleh pemerintah Kota Bengkulu dengan Kementerian Agama Kota Bengkulu tentunya. Pada jam 10, pada jam 11 nanti kita akan juga mulai untuk hataman Quran dengan melibatkan media massa, kawan-kawan dari BETV, agar kemudian tidak ada orang yang tidak membaca Quran ketika itu. Kalau tidak bisa 1 juz maka bisa keroyokan satu organisasi. Ketika dia di kendaraan juga dia bisa baca 1 lembar, 2 lembar. Ketika dia sedang ada kegiatan yang lain dia juga bisa sambilkan. Karena zaman sekarang sudah sangat canggih. Bisa ya pegawainya menghafal hadisnya sudah ada dilombakan dulu di sini. Bapak dan sekalian, tidak ada lain kecuali tujuan kita adalah bagaimana Kota Bengkulu ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan keberkahan dari langit, dikeluarkan keberkahan dari bumi. Kita melihat di televisi, di media massa, beberapa hari kemarin terjadi bencana yang sangat besar di NTT. Belum sudah duka kita, kejadian juga gempa di Malang. Kota Bengkulu terkenal dengan kota gempanya, Provinsi Bengkulu terkenal dengan provinsi gempanya. Seakan-akan gempa itu menjadi sarapan pagi kita, seakan-akan gempa itu menjadi makan malam kita. Tapi alhamdulillah, terakhir-terakhir ini gempa seakan-akan sudah tidak mau lagi mampir di Kota Bengkulu. Ini salah satu penyebabnya adalah karena di Kota Bengkulu ada gerakan
religius dan bahagia itu. Gerakan religius dan bahagia ini adalah salah satu solusi bagi kita agar kemudian menjauhkan Kota Bengkulu dari segala keburukan, dari segala malapetaka, musibah, bencana dan sebagainya. Termasuk juga program gerakan mengangkat anak-anak yatim, termasuk juga gerakan peduli janda-janda tua, adalah gerakan-gerakan yang ini insya Allah Bapak sekalian salah satu gerakan untuk mencegah segala macam keburukan datang ke Kota Bengkulu. Oleh karena itu kami pemerintah Kota Bengkulu mengucapkan terima kasih kepada seluruh direktur dan seluruh pegawai PDAM yang sudah membawa program ini, dan kepada penerima manfaat saya pesankan jangan lupa selama bulan Ramadan ini tingkatkanlah amal ibadah kita, sunnah tingkatkan, yang wajib tingkatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kota kita ini menjadi kota yang religius dan bahagia. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.